Oke, terakhir kuliah kita membahas aproksimasi diferensial, bidang singgung dan aproksimasi. Ya, aproksimasi intinya menghitung nilai fungsi digantikan dengan nilai di bidang singgung gitu ya. Jadi nggak di permukaan semula. Dan rumus intinya ini kadang-kadang menghitung delta setnya, kadang-kadang menghitung nilai fungsi gitu ya. Nanti di tutorial kedua macam soal itu akan muncul. Oke, kita sekarang lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, coba kita lihat dulu ini. Saya akan review dulu sedikit yang ada di hampiran satu peubah, khususnya ke deret Taylor. Kita ketahui bahwa deret Taylor kalau diberikan diberikan fungsi f, fungsinya bagus, minimal bisa diturunkan 2 kali, maka deret Taylor order 1 bentuknya adalah fx, bukan deret polinom Taylor, itu dihampiri P1x, isinya adalah fx0 ditambah f aksen x0 kali x min x0 gitu ya. Atau A, boleh A, X0-nya A atau X, pokoknya ini titik, itu titik tertentu gitu ya, angka di mana F itu gampang dihitung gitu ya. Kemudian kalau mau lebih teliti, kita hampirannya menggunakan polinom Taylor derajat 2 gitu ya, yang isinya sama dengan polinom Taylor derajat 1 x0 x min x0 ditambah, nah order 2 tambah ini ya, x0 dibagi 2 faktorial, ya kalau mau ini dibagi 1 faktorial, dibagi 2 faktorial, x min x0 pangkat 2. Nah, kemudian padanannya apa dengan yang kita bicarakan mengenai di dua peubah? Kita lihat lagi hampiran yang dua peubah kemarin. Kita lihat rumus hampirannya seperti ini. Atau kalau yang ini saya bawa ke kanan menjadi rumus ini. Ya. Ini saya bawa ke kanan menjadi rumus ini. Nah, ini yang dikatakan juga hampiran Taylor derajat 1 untuk fungsi dua peubah atau hampiran diferensial. Nah, sekarang kita mau menyamakan ini yang hampiran Taylor kalau di satu peubah ini menggunakan garis singgung hampirannya yang P1, yang di sini menggunakan bidang singgung. Yang orde 2-nya gimana? Nah, yang orde 2-nya untuk fungsi dua peubah bentuknya sebagai berikut. Jadi untuk meningkatkan akurasi di dua peubah juga ada polinom Taylor orde 2, orde 3 dan selanjutnya ya. Kita hanya akan sampai polinom Taylor orde 2 aja. Kalau yang satu peubah kemarin deret kan kita melihat polinom Taylor secara umum orde ke n. Ya, ini bisa diteruskan lagi sampai orde yang ke n. Kalau di dua peubah kita akan melihat hanya sampai orde 2 saja. Oke, bentuknya adalah sebagai berikut. Hampiran polinom Taylor orde 2 terhadap fungsi xy di sekitar titik ini. Ini titik tertentu. Jadi biasanya ini titik dipilih x0, y0 di mana f gampang dihitung. Oke, bentuknya seperti ini. Yang depan ini sama dengan yang atas, yang orde 1-nya, ditambah suku yang pangkat 2. Pangkat 2 itu kontribusinya dari mana aja? Yaitu dari ini, x min x0 pangkat 2, kemudian y min y0 pangkat 2, dan x0 min
X min X0, Y min Y0. Ini seolah-olah sukunya derajatnya seolah-olah 2 ya. Ini derajat 1, ini derajat 1. Jadi ada 3 suku tambahan. Berbeda dengan ini cuma 1 ya. Yang turunan keduanya. Kalau di sini ada 3, sebenarnya ada 4 ya. Karena apa? Turunan parsial kedua dari fungsi f itu ada fxx, fxy, fyx, sama fyy. Nah, kalau fungsinya bagus, fxy sama fyx itu sama. Jadi ini muncul ada faktor 2 itu ya. Seluruhnya dibagi 2 faktorial. Sama dengan rumus ini tuh. Dibagi 2 faktorial. Cuma turunannya ini ada 4 tadi. fxx, fxy, fyx, fyy. Dan kalau fungsinya bagus, fxy dan fyx sama aja turun. Jadi ditulis 2 kali. Oke, itu adalah hampiran Taylor orde 2 terhadap fungsi xy di sekitar titik ini. Oke ya. Nah, kita lihat contohnya. Oh ya, sebentar saya belum cek. Ini suara dan slide-nya terlihat. Terlihat. Dan terdengar. Masa suaranya terlihat ya, terdengar. Oke. Tentukan ini cuma komputasi biasa aja. Coba ya, jadi cuma teknis aja memasukkan ke rumus di atas. Oke. Saya crop, saya hitung di sini ya. Tentukan hampiran Taylor orde 1 dan orde 2 di sekitar ini X0 Y0-nya nih ya. Terhadap ini. Ya udah kita hitung dulu turunan nilai fungsi dan turunan-turunan parsialnya. Karena apa? Kita memerlukan nilai-nilai ini. Nilai fungsi, turunan parsial pertama, turunan parsial kedua cukup yang fxy aja. Atau fyx saja karena nanti sama. Jadi nilai fungsi di 0,0, saya tulis ulang lah. Atau tulis di sini. F00 adalah 1 min E pangkat min 0 min 0. Jadi 0 ya. E pangkat 0 kan 1. Tolong kalau salah ngitungnya dikasih tahu. Turunan parsial terhadap X. Ini 1 jadi 0, min ini. E pangkat turunannya kan tetap ya. E pangkat sesuatu itu turunannya tetap. Kali turunan atasnya terhadap X. Ini terhadap X. Jadi, min 2X gitu ya. Oh, scrolling. Kemana dia? Oke. Kemudian saya hitung turunan terhadap Y tetap dikali turunan yang pangkatnya terhadap Y hasilnya minus 4Y gitu ya. Kemudian saya perlu menghitung fxx kan. Turun ke X lagi. Aduh panjang. Jadi males. Ini saya sederhanakan dulu ya. Menjadi apa? Supaya enggak terlalu banyak. Notasinya min X kuadrat min 2Y kuadrat. Ini juga saya sederhanakan dulu menjadi apa? 4Y pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah, turunan fxx berarti yang ini kita turunin terhadap X sebagai perkalian ini dengan yang ini. Oke, coret-coretnya saya hapus lagi. 2X diturunkan jadi 2. Ditambah 2X-nya tetap kali turunan yang E pangkat. E pangkat turunannya tetap. Gitu. Kali turunan atasnya terhadap X. Min 2X gitu ya. Kemudian saya harus menghitung, bentar laptopnya enak buat tulis. Fxy
turun ke X, sekarang turun ke Y. Turun ke Y, 2X-nya diam aja sebagai konstanta. E pangkat kita turunkan terhadap Y, tetap min 2Y kuadrat kali turunan pangkatnya terhadap Y, min 4Y, gitu ya. Oke, karena min X kuadratnya diturunin terhadap Y, 0. Jadi yang diturunin hanya yang ada Y-nya. Kemudian satu lagi, FYY turun ke Y yang ini. Turunkan ke Y sebagai perkalian lagi. 4E min X kuadrat min 2Y kuadrat ditambah 4Y-nya tetap. E pangkat turunin ke Y jadi tetap E pangkat kali pangkatnya terhadap Y. Min 4Y. Oke, coret-coretnya saya hapus dulu. Saya harus menghitung di 00. Fx di 00, masukkan ke sini 0, 0, 0 ya, karena ada ini, ada faktor 2x nih. Fyy, aduh ini banyak nolnya ya, 0, fxx, koma ini harusnya ya. 0,0, yang ini 0, berarti tadi capek-capek nurunin. Yang ini kalau xy-nya 0 menjadi 2 pangkat 2 kali E pangkat 0 ya 2 ya. Fxy di 0. Karena ada faktor ini, ada juga ini, jadi hasilnya akan 0. Fyy di 0, 0. Yang ini bikin 0, tinggal depannya aja 4 ya. 4 kali E pangkat 0 ya 4. Oke, dengan demikian, masukkan aja ke rumusnya. Fxy dihampiri polinom Taylor derajat 2 yang isinya adalah fx0y0 berapa tadi? Ini 0 ya. Ditambah turunan ke x. Turunan ke x ini 0 kali x min x0. Tambah turunan ke y ini. Dibagi 1 faktorial sebenarnya. Turunan ke y kali y min, x0-nya kan 0 ya. Ya 0-nya 0 gitu ya. Ini x0. Y0. Tambah sekarang yang pangkat 2. Kok loncat? Kemana? Tulis lagi. Min 0. Ini tadi x0, ini tadi y0. Sekarang yang pangkat 2-nya tambah lagi yang fxx. Ini 2. Nanti ada setengah gitu ya, kali. Ini turunannya 2. Ini setengah itu sebenarnya 1/2 faktorial ya, tapi ya udah setengah. 2 kali apa? X min x0 pangkat 2. Sorry, salah lagi 0 ini. Gitu ya. Ditambah fxy dan fyx sebenarnya. Jadi turunannya 0 sebenarnya. Ini kalau susah hapus 2 kali 0. 2-nya ini dari mana? Dari rumus ini. Saya perlihatkan dulu. Ini 2. 2 fxy di titik x0 y0 kali ini. Ya, ini ada angka 2-nya. Kontribusi dari fxy dan fyx, jadi ada 2. Kali 0, kebetulan lihat 0, kali x min 0, y min 0 ya. Tambah yang satu lagi fyy. 4 kali y. Jadi y min y0 pangkat 2. Y0 lagi, y0 lagi. Gitu ya. Nah, udah tinggal disederhanakan P2-nya.
Begitu, itu hampiran Taylor, hampiran polinom Taylor orde 2 untuk fungsi dua peubah. Oke, hampiran selesai. Kita masuk ke aturan rantai. Kalau ngikuti silabus, sebenarnya kuliahnya aturan rantai dulu, baru bidang singgung. Setelah itu ada penurunan implisit. Nah, padahal kalau dilihat dari rangkaian rumusnya, penurunan implisit itu harusnya sebelum aturan rantai langsung nyambung gitu, jangan kepotong dulu bidang singgung. Jadi saya urutannya beda. Bidang singgung dulu, aproksimasi dulu, baru aturan rantai, supaya langsung ke penurunan implisit setelah aturan rantai. Tapi total yang kalian terima pemahamannya ya sama aja. Oke, aturan rantai. Aturan rantai ini dipakai untuk fungsi komposisi ya. Seperti dia satu peubah. Mungkin lupa, coba saya lihatkan dulu aturan rantai itu di satu peubah yang bagaimana sih gitu ya. Ini kalau saya punya misalkan Y fungsi dari U, U-nya sendiri fungsi dari X, maka mencari seperti ini gitu aja ya, F fungsi dari U, U-nya fungsi dari X, mau mencari DF dx, itu kan kita hitungnya turunkan dulu F terhadap variabel langsung dia variabel langsungnya ya U gitu kan, du dikali du dx. Kalau di satu peubah seolah-olah dicoret itu sama lagi. Di dua peubah nanti kalau dicoret kok jadi ada dua buah gitu, jadi sebenarnya bukan faktor dicoret ya, itu seolah-olah saja. Coba kita lihat untuk dua peubah. Ada dua macam aturan rantainya. Yang ke satu dulu ya. Saya nggak sebut yang ke satu mana, yang kedua mana. Sebut aja ini yang ke satu dulu. Nanti yang kedua kita lihat bedanya apa dengan yang ke satu. Nah, yang ke satu seperti ini. Ada fungsi fxy, set fungsi dari variabelnya x dan y. Tapi x-nya sendiri fungsi dari t, y-nya juga fungsi dari t. Ini x satu peubah, ini satu peubah, tapi set ini dua peubah. Nah, mau dicari, sebelum mau dicari. Dengan demikian, set ini terhadap xy fungsi dua peubah. Yaitu peubahnya variabelnya x dan y. Tapi kalau terhadap t, dia satu peubah ya. Contoh dulu, ilustrasi dulu. Ini, misalkan fxy sama dengan x kali cos xy. X-nya sendiri misalkan kuadrat tambah 1, y-nya misalkan apa sembarang di atas pangkat 3. Kita kan bisa pandang fxy sama dengan ganti x-nya, x kuadrat tambah 1 kali cos x kuadrat tambah 1 dikali t pangkat 3 gitu kan ya. Nah, ini kan f itu fungsi terhadap t satu peubah, terhadap xy dua peubah. Nah, tujuan aturan rantai 1 itu mau mencari turunan fungsi f terhadap t. Simbolnya pakai d ya, karena ini kan satu peubah. Ini satu peubah. Jadi kalau diturunin terhadap t, dia pakai simbol bukan nggak pakai do f do t, pakainya df dt. Nah, rumusnya diatur sebagai berikut. Tidak kita turunkan, tapi kalian harus memahami memakai rumusnya. Ini, aduh kecepatan saya. Ngomongnya barusan, teksnya baru muncul. Oke. Ngitungnya gini. D set dt atau df dt sama aja ya, set dan f itu sama aja. D set dt adalah
turun dulu ke variabel X, ini nggak bisa langsung ke T kan, karena dia bergantungnya ke XY. Gini, turun dulu set terhadap X, simbolnya kenapa do? Karena terhadap XY dia dua peubah. Dua peubah, jadi pakai do. Ini dikalikan turunan X terhadap T. Jadi harus berakhir turunannya di T. Pakai do atau D? Pakai D, karena ini satu peubah. Gitu ya. Ditambah, kalau variabelnya ada 2, sekarang turunannya terhadap Y. Do set, do Y. Pakai do lagi, karena set terhadap XY 2 peubah. Kali turunan Y terhadap T. Tapi pakai D, karena ini satu peubah. Nah, itu rumusnya. Gitu ya, mengingatnya mudah ya. Turun terhadap X dulu, lanjutkan turunan X-nya terhadap T. Tambah turun. Jadi nggak bisa, nih coret, ini jadi 2 kalinya gitu. Sebenarnya coret itu bukan rumus, bukan benar-benar coret seperti itu ya. Jadi kalau di 2 peubah, dicoret-coret kayak tadi di 1 peubah, kok kiri sama kanan nggak beda. Memang beda, apalagi kalau variabelnya ada 3, ada 4, beda. Yang perlu diingat polanya menurunkan seperti tadi. Oke, saya crop soalnya karena yang ini belum ada solusinya, saya belum bikin. Yang belakang suka nggak ada solusinya karena dulu waktu bikin slide-nya keburu-buru kan bikin slide sama ngajar mah cuma 2 jam, bikin slide untuk ngajar 2 jam itu nggak selesai dalam 8 jam juga. Memikirkan, meringkas apa yang perlu diringkas, memilih kata-kata, itu lama gitu ya. Apalagi bikin video untuk 2 jam gitu, wah seharian belum tentu selesai. Oke, yang pertama dulu, langsung aja ya, d set dt, ini kita lihat, set fungsi 2 peubah, X-nya fungsi 1 peubah Y-nya. Nah, saya tulis rumusnya dulu, set bergantung XY, jadi turunin dulu set terhadap X kali turunan X terhadap T gitu ya. D sama do-nya diingat-ingat. Kalau 1 peubah pakai D, 2 peubah pakai do. Do set turunan ke variabel yang kedua, dy dt. Kita masuk aja. D set dx berapa tuh? Turun ke x, 3x kuadrat y, begitu. Kali dx dt-nya berapa? Dx dt ya 2 ya. X turunkan terhadap T, ini 2. Ditambah set turun ke Y, ini turun ke Y menjadi X pangkat 3 saja. Kali turunan Y terhadap T. Selesai. Hasilnya nanti memuat T, X, Y, biarin aja. Campur-campur hasilnya. Oke, gitu ya. Yang kedua saya bahas. Supaya ada space, saya hapus lagi yang pertama ya. Saya Ctrl Z. Kan nanti ada rekamannya, kalian bisa baca ulang. Nah, yang kedua. Sebuah silinder, jari-jari alasnya 10, tingginya 100. Kemudian dipanaskan sehingga memuai, ya jari-jarinya bertambah, tingginya juga bertambah. Laju pertambahan jari-jari sekian, pertambahan tinggi sekian. Tentukan laju pertambahan volume. Nah, kalau yang seperti ini kan belum ada, beberapa belum ada notasinya. Kalau R udah ada ya. Jadi misal V itu volume silinder. Nah, kalau yang gini,
selalu kalau saya lihat dulu pertanyaannya apa, siapa tahu informasi di atasnya itu hanya sebagian yang diperlukan, atau mungkin semuanya. Saya lihat pertanyaannya laju pertambahan volumenya setiap saat. Jadi perubahan volume terhadap waktu ya. Yang ditanya adalah dV dt berapa. Kita kumpulkan informasinya. Awalnya sekian. Jadi waktu T-nya 0, jari-jarinya 10. Jadi saya sebut aja R0 10, A0 100 yang mula-mula. Kemudian dipanaskan memuai dengan laju pertambahan jarinya sekian. Jadi itu adalah perubahan jari-jari terhadap waktu ya. Kelihatan kan? Sentimeter per jam. 2. Kalau satuannya udah seragam, saya nggak pakai tulis lah satuannya. Kalau belum seragam, saya seragamkan dulu. Kemudian diketahui juga DH dt 0,5. Nah, untuk mencari dV dt berarti saya harus menghubungkan dV dt ini dengan ini. Tapi kan nggak tahu rumus hubungan turunannya. Kita lihat dulu rumus volumenya aja. Volume saya punya hubungannya dengan jari-jari adalah luas lingkarannya gitu kan ya, dikali tinggi silinder. Mau nyari D, kita lihat R bergantung ke waktu, karena ini lajunya berubah terhadap waktu. H bergantung ke waktu. Nah, jadi di sini kita punya V fungsi R dan H, dua peubah. R-nya fungsi dari T, H-nya fungsi dari T. Jadi pakai rumus kayak tadi lagi mencari dV dt-nya. dV dt sama dengan rumusnya dulu saya tulis supaya kalian apal, baca lagi rumusnya. Turun ke R dulu. S pakai do ya, ini dua peubah. Kalau depannya benar pakai D, karena terhadap T, V itu fungsi satu peubah. dV lagi. dr dt. Do V, do satu lagi variabelnya H, dr dh dt. Itu. Oke. Nah, kita hitung dV dr, karena rumusnya tadi. Nah, hubungannya ini dV dr adalah R-nya diturunkan jadi 2R, jadi saya duanya saya taruh di depan. dr dt ditambah apa? Turunan V terhadap H. Itu ya, turunan terhadap H kali dH dt. Itu. Nah, sudah tinggal kita masukkan. Saat R-nya tadi 10, H-nya 100, gitu, maka dV dt ya udah tinggal hitung. 2pi kali R-nya 10, H-nya 100, dr dt-nya 0,2 ditambah pi kali R kuadrat 10 kuadrat dikali dH dt 0,5 sama dengan sekian gitu ya. Itu laju perubahannya dengan satuan cm per jam. Kalau volume ya cm kubik per jam gitu ya. Karena apa? Volume kan rumusnya mana tadi ini? Cm kali cm kali lagi cm. Oke, begitu. Kalau nggak paham nanya ya. Kalau nggak paham tanya. Oke, saya akan lanjut ke aturan rantai jenis 2. Belum. Ke penurunan implisit dulu. Nah, aturan rantai jenis ke-1 ini bisa dipakai membantu
penurunan implisit fungsi satu peubah. Sebenarnya rumusnya kalau yang ini udah dikenal di depan waktu semester 1. Keluar rumus yang sama lagi gitu dengan pendekatan yang lain. Oke, coba kita lihat. Diberikan fungsi satu peubah dalam bentuk implisit seperti ini. Jadi apa ini f besar ini? F besar ini ya ekspresi yang memuat X dan Y. Misalkan X kuadrat Y ditambah sin X kali Y sama dengan 0 gitu. Ya, apa aja pokoknya depannya ada XY-nya. Nah, pada persamaan yang bentuk implisit ini tersirat Y bergantung ke X gitu. Tetap variabel bebasnya kita anggap X, Y-nya ditentukan. Jadi kalau saya punya misalkan ditambah XY kuadrat tambah 5 sama 0, ya di sini yang bebas dipilih X-nya, Y-nya ditentukan. Jadi Y bergantung ke X ini ya. Oke. Nah, yang mau dicari apa? Kita mau cari berapa dy dx-nya. Oh ya, nggak ditulis di sini. Jadi yang mau dicari dy dx-nya berapa? Dari sini tuh. Nah, untuk itu saya akan nuliskannya. Nanti ini rumusnya benar ya, tapi saya akan pakai pola lain supaya kalian paham kok bisa gitu ininya. Gini. Saya akan tulis ya. Caranya gini. F XY 0. Saya anggap X-nya fungsi dari T, Y-nya juga fungsi T. Kok sama dengan Y-nya fungsi T gitu ya. Kemudian pakai turunkan kedua ruas ini terhadap T seperti tadi. Yang kiri berarti turunan F besar terhadap X dikali turunan X terhadap T, pakai D ya, karena X-nya satu peubah, Y-nya satu peubah juga. Turunan F terhadap apa? Y kali turunan Y terhadap T sama 0, betul? Ya, yang kiri seperti tadi. Turunan aturan rantai. Nah, sekarang saya ambil spesial. Bila P-nya sama dengan X, ya, P-nya sama dengan X, artinya apa? Ya, X sama dengan X, Y sama dengan YX, gitu kan? Dari sini, X-nya sama dengan X sendiri. Gitu ya. P-nya sama X. Kemudian Y-nya, Y fungsi X kan. Y fungsi T, jadi Y fungsi X. Saya punya rumusnya menjadi, dengan cara ini saya lebih gampang menjelaskannya ketimbang yang udah ditulis di slide. Ini saya ganti X ya, karena T-nya sama dengan X diambil. Kalau ini DY, ini menjadi DX ya, T-nya sama X. X turun ke X, hasilnya 1 ya. Ya, X diturunin ke X kan 1. Saya jadi punya do F, do X ditambah do F, do Y, dy, dx sama 0. Nah, yang ini bisa dihitung kalau fungsinya sudah diberikan ini. Yang ini bisa dihitung kalau f x y ini diberikan, ini juga bisa dihitung, maka dy dx-nya bisa dihitung, yaitu ini pindah ruas ke kanan jadi minus dibagi ini. Nah, itu adalah yang tertulis di sini. Itu ya, kenapa kok dx itu tiba-tiba? Nah, sebenarnya kita pandang dulu pakai rumus yang aturan rantai. Anggap aja X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T, turunin terhadap T dulu. Ambil spesial T-nya sama dengan X.
baru menjadi ini. Ya, baru jadi ini, sama dengan yang bawah ini, yang di slide. Tuh. Ini satu, tinggal disusun. Dapat DDX ini. Saya biasanya nggak ngapalin ini. Saya lebih ngapalin ini nih. Tuh, kalau mau turunin terhadap, kan tadi targetnya mau nari DYDX, caranya gini ingatnya. Turunin F terhadap variabel X ini, kali ini diturunin terhadap X, karena target akhirnya mau X. Ditambah turunin F besar terhadap yang kedua, ini DY terhadap Y, kali Y-nya juga turunin terhadap X. 0. Tinggal disusun. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Ini contohnya saya bikin dulu supaya implisit gini. Ini jadi apa? X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y min 10Y pangkat 4 sama dengan 0. Inilah yang kita sebut sebagai F besar XY. Terapkan rumus di atas. Do F, do X. Saya mau hitungin dulu ini. Itu adalah turun ke X menjadi 3X kuadrat. X kuadrat Y menjadi 2XY. Gitu ya, kalau nggak salah ngitung. Kali dikali do X kan 1 ya, ditambah turunkan F besar terhadap Y, ini 0, ini tinggal X kuadrat, turun ke Y min 40Y pangkat 3 kali DY dx. Nah, dari sini kalian tinggal hitung DY dx ya. SD dx sama dengan minus dari 3X kuadrat ditambah 2XY dibagi X kuadrat min 40 Y pangkat 3. Selesai. Kalau diminta menghitung di titik tertentu, tinggal masukkan aja XY. Bisa paham ya? Oke? Mario, paham nggak Mario Aron? Paham, Pak. Anifa, paham nggak? Paham, Pak. Beneran? Evelyn? Clara? Paham, Pak. Evelyn, Clara? Paham, Pak. Satu lagi teh siapa ya? Yang jadi jarang nanya sekarang. Siapa satu lagi teh cewek? Audrey, Pak. Bukan. Bukan Audrey. Lupa. Saya udah tua. Saya sudah beruntung kalian. Yang nggak disebut. Nanya ya. Kalau nggak paham, nanya. Ini kita udah bablas tuh. Bahan minggu depan nih. Kita mah bablas. Padahal nanti masih ketemu Kamis kan. Wah, bahan minggu depan bisa habis Kamis nanti. Moga-moga. Oke, saya lanjut ya ke aturan rantai yang jenis kedua. Bedanya apa? Sekarang X-nya fungsi 2 peubah juga, Y-nya fungsi 2 peubah juga. Contohnya kita lihat dulu di bawahnya ini, sebelum bicara ini. Ini kayak gini. Set fungsi dari XY, X-nya sendiri fungsi 2 peubah dari S dan T variabelnya. Y-nya ST. Ini nggak selalu harus 2 peubah muncul dua-duanya, bisa aja yang X fungsi dari S dan T, Y-nya hanya muncul S aja misalkan, T-nya nggak ada. Tetap kita pandang dua-duanya fungsi 2 peubah. Gitu ya. Sama dengan fungsi 2 peubah kalau saya punya set sama X kuadrat Y. Ini 2 peubah. Kalau di ruang, ini juga 2 peubah. Yang kita sebut silinder, hanya 2 variabel terlibat. Jadi jangan diartikan harus muncul kedua-dua variabel di persamaannya.
Tapi kalau memang ini hanya muncul S saja gitu, yang ini hanya muncul S saja, ya kita pandang memang satu variabel. Ya. Oke. Nah, menurunkannya, saya langsung aja ini, Mbak ya. Langsung ini, jelaskan ini. Atau ini. Oke lah, sepotong-sepotong. Jadi, ini set ini terhadap XY, dia fungsi 2 peubah. Terhadap ST juga 2 peubah ya. Jadi set fungsi dari XY juga fungsi dari ST 2 peubah. Saya sekarang mau menurunkan setnya terhadap S dan terhadap T. Turunan terhadap S dulu. Berarti saya simbolnya pakai do ya. Kenapa? Karena set terhadap S ini 2 peubah. Nah, oke. Caranya turunkan set terhadap X dulu kali turunan X terhadap S ya. Kan maunya terhadap S target akhirnya. Pakai do juga karena ini 2 peubah. Tambah turunan set terhadap yang kedua, terhadap Y kali turunan Y terhadap S. Jadi target akhirnya semua S. Dan ada 2, sekarang ada satu lagi yaitu do set do T. Do set do T. Do set do T adalah kayak tadi aja, do set do X dulu, ini kan variabelnya X yang pertama, kali do X do T. Target akhirnya T. Do set do Y do T. Gitu ya. Jadi meskipun rumusnya panjang, kalau kalian paham keteraturannya, mudah kan memunculkannya. Meskipun ditutup gitu. Tutup. Mau ke S, turun dulu ke X, kali dx dt. Do X do T. Turun ke Y, kali do Y do T. Kali do Y do S gitu ya. Terakhirnya S semua. Oke, itu namanya aturan rantai jenis kedua. Kita lihat contohnya ini. Saya hitung yang ini aja ya, yang satunya lagi kaliannya sama aja kan. Coba kita hitung. Do set do S sama dengan, ya tinggal masuk rumus. Turun ke X dulu ini. Kali turunan X-nya terhadap S. Kali 2 turunan terhadap S. Turunan terhadap Y sekarang setnya X pangkat 3 aja. Kali turunan Y terhadap S. 5T. Sudah begitu saja. Nah, satu lagi do set do T-nya cari sendiri. Nah, aturan rantai jenis 1 tadi, kalau saya mundur dikit, bisa dipakai untuk menurunkan fungsi 1 peubah. Hati-hati ini 1 peubah ya. Y-nya. Dengan pertolongan ekspresi fungsi 2 peubah tadi. Kalau yang aturan rantai 2 bisa dipakai menurunkan fungsi 2 peubah. Kita lihat caranya. Mana? Nah, ini. Kembali saya akan jelaskannya sedikit berbeda dengan yang tertulis di sini. Ups, kegedean. Kok jadi gitu? Sebentar. Agak berbeda dengan sini, tapi nanti sama. Lebih jelas. Gitu ya. Menurut saya lebih jelas. Ya harusnya lebih jelas lah. Karena yang lebih nggak jelas saya udah pernah pakai gitu ya. Beberapa tahun belakangan saya pakai cara yang kedua ini. Sedikit modif. Gini. Mula-mula ada fungsi ini. 2 peubah dalam bentuk implisit. Ya, misalkan X kuadrat Y ditambah set Y ditambah sin set kuadrat X itu sama dengan tambah
10 sama dengan 0 gitu. Nah, ini depannya yang dimaksud dengan F besar, ekspresi yang memuat X, Y, Z. Di dalamnya terkandung set fungsi X, Y. Mungkin ada yang tanya, kenapa enggak X fungsi dari Z dan Y? Bisa aja, boleh aja. Tergantung nanti kalau masalah real, ya masalah realnya munculnya bagaimana. Kalau di fungsi di matematik ya, kalau nggak dibilang apa-apa, ya berarti setnya bergantung X, Y. Artinya X dan Y boleh dimasukkan bilangan berapapun, bebas. Setnya nggak bebas, dihitung. Ya. Oke, saya clear dulu yang di bawah. Karena saya perlu menghapus. Perlu menulis, sorry. Nggak sinkron nih mulutnya. Ya, gitu. Nah, saya akan pandang gini. Pandang X fungsi dari S dan T. Y fungsi dari S dan T. Ya. Supaya apa? Supaya mirip dengan yang tadi kita. Yang tadi kan? X-nya. Oke. Nah, setelah itu saya turunkan terhadap S. Ya. Saya turunkan, apa yang diturunkan? Ini seluruhnya nih. Turunkan terhadap S. Nanti akan muncul rumus. Oh ya, yang mau dicari apa sih? Aduh, sorry. Yang mau dicarinya nggak tahu ya. Yang mau dicari adalah do set do X dan do set do Y dari bentuk implisit di atas ini. Ya. Jadi kita pandang dulu X-nya fungsi dari S dan T, Y-nya juga fungsi dari S dan T. Setnya bergantung X, Y. Ya tentunya bergantung ST juga. Nah, dari F, X, Y, Z sama dengan 0, kita turunkan seperti tadi ini. Cuma sekarang ada 3 X, Y, Z. Turunkan terhadap S. Jadi, do F, do X, ini yang pertama dulu, kali do X, do S ya. Mau diturunkan terhadap S nih semua. Turunkan semua ruas terhadap S. Ditambah turunan F terhadap variabel kedua kali turunan Y terhadap S, betul? Tambah turunan F terhadap, ini ada 3, sekarang yang terhadap set. Kali set kan fungsi X, Y, jadi fungsi ST juga, karena X dan Y-nya bergantung ke S dan T. Do S. Ruas kanan 0 sih diturunkan terhadap apa juga 0. Nah, satu lagi, turunkan terhadap T. Do F, do X, do X, do T, do F, do Y, do Y, do T, do F, do Z, do Z, do T juga 0 ya, ada 2 kan? Karena bergantung S dan T. Nah, kemudian kita ambil hal spesial lagi. X dan Y kan variabel bebas ya. Jadi Y bukan fungsi dari X ya. Di sini Y bukan fungsi X. Kalau di satu peubah, Y bergantung ke X. Kalau di sini X, Y-nya bebas, setnya yang bergantung ke X dan bergantung ke Y. Nah, saya ambil X. Ambil S. Sorry. Ambil S-nya sama dengan X sendiri, T-nya sama dengan Y. Saling terpisah sendiri-sendiri, nggak bergantungan ya. Maka dari yang pertama, dari yang pertama saya dapatkan do F, do X,
do X ya. S-nya sama dengan X. Ini S sama dengan X. Jadi saya punyanya do X, do F, do Y, do X ya. S-nya sama dengan X. Do F, do Z, kembali ini do Z, do X. Gitu. Semua S-nya diganti dengan X sama saya. Sorry. Waduh, saya kehabisan tempat nih. Nggak bisa scrolling ya PDF. Di crop dulu ya. Supaya nulisnya bisa dilanjut. Yang ini nanti nggak bisa nulis ke bawah lagi. Saya pindah ke... kemana dia? Mana Word-nya? Nah, saya pindahin sini supaya nulisnya bisa lanjut ke bawahnya. Oke. Ini berapa? X turun ke X. 1 ya. Y turun ke X berapa? Apakah DY DX? Tidak. Karena X dan Y nggak saling bebas dua-duanya. Y tidak bergantung ke X. Ya, hasilnya kalau Y turunin ke X, nggak ada hubungannya. Y dengan X, hasilnya 0. Hati-hati kalau di satu peubah, dy dx tidak 0 tentunya. Di dua peubah, Y turun ke X 0, karena Y dan X saling variabel bebas yang nggak berhubungan nilainya. X-nya mau 10, Y-nya mau min 1 juta, X-nya ke timur, Y-nya ke timur laut, boleh aja gitu, jadi nggak ada hubungan. Nah, diturunkan 0. Ini adalah yang mau kita cari, itu kan. Nah, dari sini satu baris lagi saya dapatkan do F do X kali 1 ditambah do F do Y kali 0, nggak usah, ditambah do F do Z kali do Z do X sama dengan 0. Ini bisa dihitung kalau F besarnya udah diberikan, ini bisa dihitung, ini diperoleh. Gitu ya. Coba kita bandingkan kalau di slide ya, saya langsung ininya pakai X. Jadi langsung ke sini, nggak ST dulu. Jadi sepertinya hubungannya dengan aturan rantai yang fungsi 2 peubah yang halaman sebelumnya lagi nggak terlihat gitu ya. Coba kita lihat ini. Tuh, ininya langsung saya kok pakai X itu. Apa hubungannya dengan ST di halaman sebelumnya gitu ya, yang ini. Mana? Sorry. Nah, ini apa hubungannya dengan ST ini? Jadi saya barusan menjelaskannya. Lihat dulu ininya X-nya fungsi ST, Y-nya juga fungsi ST. Turun ke S dan T dulu seperti halaman sebelumnya. Ambil kasus spesial kalau S-nya sama dengan X. Jadilah rumus yang ini. Nah, nanti itu tadi saya untuk menjelaskan. Lain kali kalian tinggal langsung gini aja. Saya biasanya daripada ngapalin rumus yang bawahnya ini, lebih gampang ngapalin yang ini. Polanya gimana? Ya gini. Turunin F terhadap X, turunin X terhadap X. Kalau mau nyari DZ DX ya. Jadi semua turunin terhadap X. Do F do Y kali do Y do X. Do F do Z kali do Z do X. Kalau mau nyari ini. Nanti ini nggak ada hubungan 0. X turun ke X1 diperoleh rumusnya. Yang kedua sama aja, turunin dulu terhadap T. Nanti T-nya sama dengan Y. Dapat rumus seperti ini. Ya, ngingetnya dari sini ya kayak tadi sama aja. Turun F terhadap X dulu, kali ini turunin terhadap Y. Kenapa? Karena mau menjadi do Z do Y.
Jadi terakhirnya Y. Tambah yang kedua, do F do Y, do Y do Y. Yang ketiga, do F do Z do Y. Mana yang 0? Ini. X dan Y nggak ada hubungan, jadi diturunkan satu terhadap yang lain, hasilnya 0. Ini 1. Y turun ke Y 1. Ini yang dicari. Oke. Nah, jadi seperti ini. Mau ngapalin yang bawah boleh, silahkan. Kalau saya lebih hafal yang atas karena polanya kelihatan. Dengan mengingat hati-hati ini 0, ini juga 0. Oke, yang di atas kalau disusun jadi ini. Dari situ bisa dihitung do Z do X dan do Z do Y. Gitu ya. Oke. Contoh, kita lihat. Ampun, panjang. Kalau terlalu panjang, saya nanti potong soalnya ganti. Kalau enggak, ya kita hitung coba aja dulu ya. Contoh. Mana sih? Nah, ini. Gitu. Cari ini dan ini. Ini kita lihat F besarnya. Saya sebut ini F, X, Y, Z. Nah, saya mau menghitung dulu yang ini. Do Z, do X. Oke. Jadi, turunkan semua terakhirnya terhadap X. Ini ya, dari sini. Turun F besar dulu terhadap X. Ini harus kita turunkan terhadap X yang saya kotakin. Jadi turun terhadap X apa? Atau tulis dulu rumusnya ya. Supaya ingat. Do F, do X, turunan X terhadap X sendiri. Karena terakhirnya harus ini. Do F terhadap variabel kedua ini. Terakhirnya harus terhadap X. Do F, do Z, do Z, do X. Gitu ya. Kanan 0, ya diturunin kemana juga 0. Turun ke X, apa ini? Yang depan hanya ada X pangkat 3, jadi 3X kuadrat. Sisanya sebagai konstanta aja, nggak ada X-nya lagi. Do X, 1. Turun ke, sorry. Salah saya. Ini baru yang depan kan? Turun ke X. Ini. Turun ke X ini. Ditambah ini juga harus diturunin terhadap X. Oh, nggak ada X-nya, jadi 0. Ya udah habis. Kali 1. Sekarang turun ke Y. Turun ke Y, yang ini ada Y-nya, yang ini juga ada Y-nya. Yang depan dulu. Ininya konstanta aja. E pangkat tetap turunannya. Kali turunan atasnya. 1 ya. Tapi kali ini sebenarnya 0. Gitu ya. Ditambah. Jadi kalau di ujian, kalau memang esai, kalian nggak usah ngitung yang ininya gitu. Langsung aja tulis gini. Do F, do Y kali 0 gitu kan. Nah, itunya 0. Supaya kalau salah ngitung di sini nggak disalahkan. Salah saya barusannya. Yang kedua belum diturunin lagi. Ya udah, diturunin aja sekarang. Apa? Do F, do Y. Tadi apa? X pangkat 3. E pangkat tetap. Dikali turunan terhadap Y 1. Dikurang, ini masih ada. Ini turunan terhadap Y harus diturunin. Tadi saya belum. 5, sin jadi cos. Kali turunan dalamnya 2Y ya. Seluruhnya dikali kebetulan 0 gitu ya. Ditambah sekarang terhadap set. Terhadap set yang depan ada X pangkat 3 kali E pangkat tetap
kali turunan atasnya pangkatnya yaitu 2. Dikurang 5, sin jadi cos, kali turunan dalamnya min 1. Seluruhnya kali do set do x. Nah, dari sini tinggal kalian susun do set do x sama dengan sekian bagi sekian gitu ya. Tinggal ini pindah ruas jadi minus dibagi yang dikurung ini. Oke. Satu lagi do set do y. Aduh, nggak kelihatan soalnya. Menghitung do set do y, saya ambil lagi soalnya ya. Supaya kelihatan di bawah. Ambil lagi ininya, saya perlu tambah di sini. Kalau di paste tuh munculnya di atas dia. Aduh. Ntar dulu, harus di ini nih. Wrap, text wrap-nya harus diaktifkan. Nah. Kok itu sih? Ah, kacau ah. Mana yang saya paste ya? Taruh dulu. Nah, ini. Sekarang mau ngitung turunan set terhadap y ya. Sama kayak tadi. Turunkan dulu ini terhadap x. Oh, tinggal salin aja. Bodoh ah. 3x kuadrat pangkat y ditambah 2 set dikali do apa? Do x, do y yang 0 nantinya. Kemudian turunan terhadap y tinggal kita salin yang tadi di atas kan sama aja turunan terhadap y. Pasti yang saya omong nanti nggak paham ya Mas. Kemudian saya harus ngitung ini do f do y kali dy gitu ya, do y. Jadi ini tinggal kita salin ulang. Yaitu x pangkat 3 pangkat y tambah 2 set. Nggak percuma saling ngitung. Dipakai lagi untuk turunan yang ke y. Kali 2y, seluruhnya kali do y yang nantinya 1. Dan tinggal yang terakhir juga tinggal salin aja turunan ke set. 3 pangkat y tambah 2 set kali 2 min 5 cos y kuadrat min set kali min 1. Seluruhnya kali do set do y. Nah, yang ini menjadi 0 habis. Yang ini 1. Sehingga do set do y bisa dihitung. Begitu, paham? Pak, maaf mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang sebelum do x yang di bagian bawah itu, yang do x per do y-nya itu, sebelumnya min 5 sin y kuadrat min z-nya nggak perlu diturunin berarti Pak? Sebentar, sekali lagi. Ya, ini pertanyaan yang sebelah atas ini atau yang bawah? Yang bawah Pak. Nah, ini yang pertama yang ini, yang do x per do y, itu yang min 5 sin-nya nggak perlu diturunin ya Pak? Diturunin terhadap x. Ini kan turunan terhadap x 0. Jadi yang di sini tuh harusnya seluruhnya do f, f-nya ini ya, seluruhnya f-nya, salah nyoret, sorry, salah ngotakin. Do f, do x. Harus seluruhnya. Ini diturunin terhadap x, hasilnya ini. Yang ini kebetulan kan nggak ada x-nya. Jadi ini turunin terhadap x, ya 0. Turunin secara parsial ya. Paham? Jadi cuma ini aja. Waktu nurunin terhadap y, ya yang ini harus diturunin terhadap y, ini juga turunin terhadap y. Karena dua-duanya ada y-nya,
Jadi ada 2 di sini juga. Kalau yang depan kok cuma 1 itu karena ini nggak ada X-nya. Itu bukan pertanyaannya, Oh betul nggak? iya Pak, saya baru nggak kalau yang doF-nya diturunin terhadap X. Makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi, silahkan. Pak izin saya Pak. Ya. Kenapa? Maaf tadi. Yang atas? Maaf tadi kayaknya saya kelewat. Yang atas itu yang sama yang bawah juga sih, itu do Y per do X-nya sama do X per do Y. Bentar. Saya hapusin dulu supaya terang. Ini jangan dihapus sih Pak, tapi ya udah. Enggak, maksudnya ini hijau ini kenapa ya nggak bisa menghapus? Yang atas bisa dihapus ya udah. Oh, dapat crop dari halaman sebelumnya. Oke, ulangi coba pertanyaannya gimana? Yang do Y per do X itu tadi nolnya gimana ya Pak? Kalau saya jelasin di bawah ya. Kalau di fungsi satu perubah yang bentuk implisit, di sini Y memang bergantung ke X. Jelas ya. Contohnya misalkan sin XY tambah 2 sama dengan 0. Ya nggak mungkin tambah 2 sama 0 ya. Tambah 2X sama 0. Karena nilainya paling gede 1. Ini bentar. Kesentuh tangan scrolling jauh. Di sini X boleh diambil berapa saja, tentunya supaya bisa dihitung. Kalau ada akar ya harus positif. Y-nya ditentukan. Ya. Jadi di sini Y fungsi X. Tapi kalau gini, misal contohnya sin X Y kali Z tambah X kuadrat Y ditambah Y Z pangkat 3 ditambah 6 0 terlibat X Y Z. Kalau di sini X dan Y bebas. Ambil X-nya 1, Y-nya 8 boleh. X-nya 10, Y-nya min 5 boleh. Jadi X dan Y tidak ada kebergantungan. Tidak ada hubungan. Bebas dua-duanya. Set-nya yang nggak bebas. Jadi di sini set bergantung kepada X, Y ya. Kalau yang atas hanya Y bergantung ke X ya, supaya jangan kalian nulis gini aja. Nah, kalau yang atas yang pakai penurunan aturan rantai jenis 1, maka DY DX, D simbolnya karena satu perubah. Itu nggak 0 ya, nggak 0 harus dihitung. Ada angkanya, nggak tahu tergantung fungsi di sininya. Kalau yang bawah, X dan Y nggak saling hubungan. Jadi, X diturunin ke Y, 0. Y diturunin ke X, 0 gitu. Karena nggak ada saling kebergantungan. Gitu ya, alasannya. Oh, oke, makasih Pak. Tapi nanti simbolnya do, karena sebagai dua perubah. Jadi karena emang pada dasarnya nggak ada korelasinya. Iya. Satu dengan lain bebas. Oh. Nah, gitu. Jadi di yang ini kita harus lihat ini fungsinya mana variabelnya. Fungsinya set, variabel bebasnya X dan Y. Berarti X dan Y bebas. Nah, jadi kalau ini jelas ya, X turun ke X 1. Y turun ke X 0 di sini. Kalau di yang satu perubah ini enggak 0, hati-hati. Juga sebaliknya, yang bawah ini X turun ke Y 0 juga. Oke. Sekarang Pak mau nanya lagi Pak, boleh? Ya boleh 10. Itu kan tadi kan karena Z-nya bergantung pada Y sama X sama Y kan. Itu emang udah mutlak bakal kayak gitu terus? Kalau nggak dibilang apa-apa, selalu dianggap set fungsi XY. Bisa juga di soalnya nanti dibilang di mana ini X bergantung Y dan Z. Nah, kalian harus bisa modifikasinya ya.
Bisa. Oh, kalau begitu misalnya tadi yang X bergantung pada YZ, berarti DZ per DY, DY per DZ 0, DZ per DY 0 gitu juga. Jangan cepat-cepat. D apa? Do Y per do Z. Betul. Dan juga do Z per do Y-nya juga 0 ya. Ya. Oke. Jadi kalau dibolak-balik mana yang fungsi, mana yang bukan, harus bisa ini pola ini sama aja, cuma permutasi aja ya, mana yang bebas, mana yang variabel nggak bebas. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, kita lihat slide-nya. Kayaknya saya mau mengakhiri. Sebentar. Hati-hati, paham rumusnya, paham sekalipun tidak cukup ya, itu paling-paling baru ya 50% lah gitu untuk mencapai benar-benar paham. Perlu soal latihan karena nanti ada sedikit ubah-ubah, ditanyanya yang lain gitu, dibelokkan sedikit di soal. Nah itu perlu latihan supaya benar-benar bisa. Udah nggak bisa enggak lah, kimia, fisika, matematik mah udah kalian tanpa latihan jagoan pun mungkin untuk kalau nggak latihan untuk bisa A susah, kecuali manusia aneh. Oke. Nah, berikutnya saya akan membahas ini, tapi ini nanti aja. Tanggung bahannya, saya harus pergi lagi. Saya stop dulu rekamannya.